Sebenarnya belum lama ini ada 2 orang pendaki yang meninggal di sekitaran puncak itu karena dehidrasi. Setengah 2 siang gue turun, nah itu lagi lewatin Pos Samaran itu lagi. Ah. Ya gue bablasin aja udah. Mesin. Dan tapi dalam hati gue tuh gue masih mikirin bang, itu siapa? Masih ada aja sampai sekarang masih ada. Masih ingat gue mukanya kayak gitu. Nah mungkin emang karena gue udah panik ya, gue agak karena gue panik tiba-tiba tuh dari pos 3 ke pos 2 itu dia jarak gua kan berempat sama teman gua. Dan ada rombongan orang Bekasi itu 2 orang. Jadi gua jalan 3-3 bang. Jaraknya itu cuma 2 meter. Ya dekat lah ya. Jaraknya 2 meter dekat. Jalan gerimis lagi bang. Turun digerimisin lagi. Gerimisin lagi. Enggak, dari pos 3 pas banget tuh. Kan di pohon itu ada pos 3. Pas gua turun, sereng hujan. Kabutnya langsung turun. Hitam pekat. Wah, pokoknya kabutnya tebel banget. Jarak pandang itu cuma semeter lah. Semeter udah nggak kelihatan. Kayak pekat udah pokoknya. Nah temen gue yang depan ngomong, stop nge, jangan jalan dulu. Nah, ya udah gue berhenti dong. Ya udah lu juga, gua ada gitu kan. Udah gue berhenti. Itu kira-kira nggak sampai semenit sih. Cepet jadinya. Pas itu kabutnya hilang, teman gue udah nggak ada pak, yang bertiga. Nah gue bertiga nih belakang nih sama cewek sama yang anak Bekasi itu 1. 3 orang tuh kan, 3 gitu. Nah, tadi dia yang ngomong sendiri bilang jangan gerak, jangan jalan. Udah kagak ada. Itu kabut udah hilang. Gue buka ransel gue turun, gue lari ke bawah, nggak ada bang. Logika aja bang, dalam waktu kurang dari 1 menit orang jalan jauhnya semana sih bang? Iya sih, pasti otomatis kelihatan. Pasti kelihatan. Ya, gue udah mulai panik tuh bang. Mana teman gue? Gue balik lagi ke yang 3 orang itu. Gue balik lagi ke 2 orang itu yang teman gue itu. Temu gak bang? Kata teman gue. Kagak. Jadi kita jalan aja. Kita turun, mungkin dia udah di bawah. Mungkin bang. Mudah-mudahan aja. Udah aku jalan lagi. Gak taunya apa bang, dia di pos 2 udah lagi pada ngopi bang. Berarti tadi ngomongin berhenti dulu jalan-jalan tuh. Gua nggak tahu bang. Tapi lu sempat tanya sama teman lu yang di pos 2 itu. Gua tanya bang. Lu bilang jangan jalan dulu, lu ngapa jalan duluan? Lah siapa yang ngomong kayak gitu? Gua kira lu di belakang bertiga lagi pada ngaso apa gimana ya? Gair gua jalan aja sendiri. Tadi yang ngomong siapa? Ada yang ngomong suaranya kayak lu. Suaranya kayak lu bilang stop dulu, jalan-jalan. Emang lagi kabut begitu. Ya aku ngikutin kata-kata lu. Udah pengen berantem bang sama dia bang. Iya. Karena kesel juga gue. Karena capek juga. Udahlah katanya begitu. Jangan bohong mulu katanya begitu. Gua diem di situ nungguin. Nggak ada apa-apaan. Lagian juga tadi nggak ada kabut. Temen gua ngomong gitu bang. Berarti yang ngerasain ada kabut tuh ya? Yang gue bertiga itu bang. Gue bertiga, cewek sama anak Bekasi itu. Kabut emang bener-bener gue ngeliat kabut bang, gelap banget, Pekat ya. Tapi kok yang 3 orang depan teman gue ini nggak ngeliat kabut, dia jalan aja. Iya. Soalnya gue ya udah, gue nggak beres lagi gini, kita jalan aja jauh-jauh aja jaraknya gue bilang gitu. Dari pos 2 gue 4:30, akhirnya gue mutusin sama teman-teman gue buat cepet turun. Nah, udah buru-buru kita turun. Sampai pos 1 itu jam 5. Nah dari dulu tuh kok kalau naik selalu buat jam bang. Jadi kalau misalnya dari pos 1 ke pos 2 itu berapa jam, aku catat.
di buku itu. Jadi buat supaya estimasi gue pribadi, kalau toh waktu teman gue atau rekan-rekan gue pengen naik, dia nanya-nanya, jadi gue punya nih datanya. Lu bisa ngejelasin. Gue bisa ngejelasin. Jam 5 gue sampai pos 1, gue nggak pakai ngasoh, nggak pakai break, nggak pakai apa. Terabas turun ke bawah. Terabas turun, setengah jalan dihujanin lagi. Jangan deras apa gerimis? Deras kali ini bang. Ber aja. Nah, gua ngeres di tempat gue yang kemarin yang 2 hari itu gua ngeres. Ya, gue kompor lo mati. Yang kompor gua mati. Nah iya bang, gue lupa apa nyebutin. Ternyata di pos 2 itu kompor yang di pos 1 Bayangan itu mati. Nyala semua bang kompor di pos 2 nyala semua pas malam-malam itu. Gokil juga ya. Sampai naik sampai turun lagi ke pos 2 nyala tuh kompor. Nah, gua ngeres tuh di situ. Di pos Bayangan 1 itu gua ngeres. Nunggu hujan reda. Gua ngopi lagi bang. Kopi kali ya? Boleh deh. Sampai nunggu reda lagi juga udah maghrib. Udah akhirnya gua buka kompor. Mati lagi bang tuh kompor. Sama yang 2 pendaki Bekasi itu mati juga kompornya bang. Di pos yang Bayangan itu. Di pos Bayangan itu. Jadi dia bawa 1 kompor, gua 2 sama nyewa di base camp 1. Jadi 5 kompor mati semua. 5-5-nya mati semua di itu. Nggak ada yang nyala. Nggak jadi ngopi. Nggak jadi ngopi gua akhirnya. Gua udah mulai emosi ya. Ya Allah, ada aja kan gitu. Pengen ngopi mau kayak gini kan. Buru-buru turun. Ada orang kayak gitu ngomong. Gua turun lagi tuh jam 6 lewat 20 menit gue jalan turun. Oh udah mulai malam berarti ya? Maghrib gue di situ bang. Oh maghrib, gue ngeres di situ tunggu maghrib. Setengah jam 6 20 menit gue jalan turun. Jarak dari pos Bayangan itu ke base camp itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Itu kemarin itu pas gue naik itu dari base camp ke pos 1 itu jaraknya 1,5 jam. Nah nggak begitu jauh lah. Jauh. Itu pokoknya dari pos Bayangan itu jalan sedikit keluar langsung batas Kadam, langsung pintu rimba. Bawahnya udah desa sawah, udah base camp. Tapi di jalan ini itu mungkin karena kena hujan ya pak. Kena hujan jadi dia jalan agak bencar gitu jadinya. Seingat gua waktu gua naik itu jalurnya sebelah kanan, tapi ini ada 2 bang. Nah di sebelah jalan yang kanan itu yang kemarin gua lewatin itu kayak diperboden oleh alamiah mungkin ya. Kayak ada pohon-pohon jatuh gitu pakai ketutup jalurnya. Nah ini yang anak orang 2 ini yang enak gitu udah ambil kiri kayak begitu. Tang gua pengen turun ke bawah, dia udah agak emosi gitu, udah capek gitu. Udah temen gue ngomong kan tuh kiri kan tuh jalur, temen gue langsung ngomong itu bang malain, ya lu aja malain tuh tadi gitu dia udah kayak emosi. Kira gue jalan tuh lewatin jalur yang kiri, jalan tas kok jalurnya beda sama yang kemarin. Gue masih inget tuh jalurnya beda sama yang kemarin, nggak kayak gini. Masih jalan. Nah dalam itu bang kayak gue kayak ngelewatin kayak pohon tumbang. Ini otomatis kan gue ngolongin ya anak-anak gue ngolongin. Nah sebelum lewatin hutan tumbang itu gue masih ingat itu jalur. Ini bukan yang ini jalurnya, beda lah ya dari pertama lo lewatin itu. Gue masukin ke lowongan itu yang jalur pohon rubuh itu. Nah pas nggak tahu kenapa lewatin pohon itu gue kayak orang kayak ingatan gue tuh kayak lupa gitu. Blank gitu ya. Ya udah gue jalan aja udah nggak tahu kemana dah tuh, gue ngikutin aja yang depan tuh. Jadi gue berenang kan begini aja dari renungan jalan. Tapi dalam hati gue nggak berpikir kok nggak nyampe nggak mikir gitu bang. Pokoknya lu jalan aja udah kemana ngikutin jalan itu. Gue jalan terus tiba-tiba ternyata teman gue yang buka jalur itu srek, astagfirullahaladzim, jurang ini mah. Nah baru sadar semua bang. Iya gue tahu belum kita
maksain. bablas. Iya. Untung itu kita nggak bablas. Mundur. Nah, yang orang gue itu marah-marah banget. Kan lu gue bilangin ke kanan, katanya ngapa lu ngambil kiri? Tema masih apa ya? Terus temen gue ngomong lagi bang, dibalesin sama temen gue. Kan tadi gue ngomong bang, lu yang buka jalur, lu nggak mau. Giliran gue pilih jalur ini, lu marah-marah. Oh lu gimana sih emang? Nah akhirnya tuh cewek ini, ya, cewek lagi. Udah nih malah berantem, pengen pulang nih, ngetik gini. Udah pada berantem. Yaudah, kita ngopi dulu aja dah. Kalau putar balik, Gue puter balik, gua agak ngeres sedikit. Enggak ngopi sih, cuma duduk-duduk. cuma duduk Santai lah istirahat, istirahat ya. buat nenangin pikiran aja. Mm-mm. Terus gua ngeliat jam, nah lo, kok jam 10:30? Lumayan lama ya. Makanya bang, gue baru sadar tuh. Jam-jam lo gue berarti baru di ngeliat situ? jam, jam 11 loh, gue ada gitu. Jam berapa emang ya? Jam 11. Lah, dari tadi kita jalan-jalan sini nggak nyampe bawah. Udah, akhirnya dengan begitu paniknya kan teman-teman gue pada, gue juga panik. Udah kita ngikutin jalan kali lagi. Insya Allah kita ketemu jalan lagi. Yang ketutup itu. Yang ketutup itu. Gue jalan lagi. Nah gue inget tuh pohon itu lagi. Gue keluar. Nah ini nih. Tidak mati gue nih. Ini yang bikin gue nyasar nih, pohon. Keluar lagi. Udah akhirnya gue sama temen gue itu. Udah kita bukain jalur yang sebelah kanan yang kemarin itu. Gue singkirin tuh ranting-rantingnya bang. Gue singkirin ranting-rantingnya, gue jalan turun ke bawah. Alhamdulillah gue sampai. Tapi ternyata abis dari ranting-ranting itu nggak jauh jalan, kira-kira 20 menit itu udah itu rimba. Oh udah perdesaan lah ya. Ada apa? Sawah warga situ. Dari situ udah langsung ke base camp. Gue sampai base camp itu jam setengah 12. Lumayan deket banget ya. Deket banget padahal bang, tapi gue disasarin. Ya gue nggak tahu dah kesalahan gue kali di mana. Alhamdulillahnya gue masih bisa sampai turun ke bawah dengan selamat lah ya. sama semua tim gue selamat. Sama. Nah karena malam itu teman gue ada yang istirahat, ada yang rebahan gitu, capek. Gue ke warung bang. Gue beli rokok kan, ke warung. Bu minta rokoknya sebungkus. Nah, kopinya deh sekali ya, bikin kopi. Gue ngopi situ pun sendirian. Nah terus nggak lama setelah gue ngopi, ada pihak base camp yang datang nyamperin gue. Kopi mas? Ya ini kang, gue kata itu. Gue ngobrol kan, gue kenalan. Namanya gue lupa. Kopi kang, kopi boleh, gue ngopi bareng. Minta. Naik dari area apa mas? Naik dari hari Rabu. Hari Rabu pagi gue berangkat. Baru sampai hari Jumat ini. Iya, yang lagi mas gue gitu. Saya kena hujan. Dari bawah sampai atas tuh di hujannya. Di sini cerah loh mas katanya. Di bawah sini cerah loh. Kok bisa buat? Ya nggak tahu deh kenapa gitu, mungkin ya namanya alam, kita nggak bisa menduga bang. Iya nggak bisa tebak-tebak cuaca. Sempet dia cerita gue buka omongan tuh, anak lu kesal gue itu, gue buka omongan, mas saya mau cerita apa mas? Kemarin itu pas saya waktu di puncak, saya ketemu 2 orang mendaki minta air sama saya. Setelah saya berbalik hilang orangnya. Serius mas kata pihak base camp itu. Serius mas, saya nggak bohong. Terus dia buka omongan tuh pihak base camp itu. Sebenarnya belum lama ini ada 2 orang pendaki yang meninggal di sekitaran puncak itu karena dehidrasi. Belum lama ini loh mas, belum lama ini, baru masih tahun ini kata pihak base camp gitu. Tapi lo nggak dikasih tahu identitasnya gitu. Gue nggak nanya bang. Gue ngeri. Gue juga ya, gue sempet coba gue ngomong sama dia kalau lo ngeliat, kalau gue ngeliat dia. Setelah itu hilang, udah gue nggak mau nerusin lagi. Gue cukup tahu berarti
emang ada. Tapi gue nanya sama pihak base camp, tapi mayatnya udah ditemuin mas, udah katanya udah ditemuin mayatnya, udah lama. Gue lanjut, tapi gue nggak, ya gue cuma ngebahas masalah 2 orang pendaki itu doang nama pihak base camp. Akhirnya gue emang gak pengen ngomongin itu lagi. Gue langsung, lu pengen lupain itu lah. iya, gue langsung gue ganti omongan lain. Minggu-minggu ini lamanya masih naik ya gini-gini obrolan biasa-biasa lah. Yang penting nggak jangan sampai tuh ngomongin masalah itu lagi, Pak. Oh kayak gini. Akhirnya singkat cerita gue ngobrol lama juga di situ. Jam 1:30 malam. 1:30 malam gue mutusin buat istirahat. Jadi mas saya pamit istirahat ya. Oh iya mas silakan ya gitu. Gue istirahat. Nah ternyata yang cewek ini dia masih belum tidur bang. Karena lalu belum tidur gue kata. Tadi bukan udah pada capek, gue pengen tidur. Sebenarnya gue pengen cerita bang dari tadi. Cerita apaan? Yang di pos 2 itu gue masih kebayang-bayang nih bang sampai sekarang. Yang ditawain itu, yang dinangisin itu masih kepikiran terus dia. Udah lupain aja. Emang ya gue bilangin, emang di dunia kita itu emang ada dunia lain selain dunia kita. Gitu. nah, Cukup buat pengalaman lu nanti. Cukup udah lupain. Setelah jam 2 itu gue istirahat. Paginya gue bangun jam 8. Gue bergegas pamit sama pihak base camp dan gue balik pulang dengan selamat. Alhamdulillahnya kayak gitu bang. nggak ada hal apa-apa ya. Nggak ada hal ya, sebenarnya sih ada hal yang aneh. Cuma dari kami semua nggak ada yang inilah, Melupakan semua itulah ya. nggak ada yang Oke. Mungkin itu aja cerita dari Mange yang merasakan langsung kejadian ganjal pada pendakian Gunung Slamet pada tahun 2016. Tanpa kita sadari bahwasannya mereka itu ada di sekitar kita. Bagaimana kita menyikapinya, yaitu dengan cara terus berpikir positif. Lakukanlah pendakian kalian dengan safety, ikuti anjuran-anjuran yang telah diberikan oleh pihak base camp atau warga lokal sekitar. Jaga sopan santun kalian Tetap. dimanapun kalian berada. Dari gue itu aja bersama Mange. Ambil sisi positifnya dalam cerita ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Gue Indra, gue Mange. salam lestari. Baju itu gue berangkat dari Batulian. Purbalingga Panapot ya. Apalagi kalau di trek salak dia bang itu. Selamat. Udah diam lu. Jadi cepet nih. Apa sih ini? Itu udah tinggal dikit lagi. Pos 2 berapa jam? Gue catat lah. Buat. Estimasi perjalanan, estimasi waktu. Gitu-gitu lah. Tahu. Iya, estimasi waktu biar gue tahu bilangnya gitu. Gue inget tuh kemarin itu gue jalan dari arah kiri sini. Nah, kalau dari arah gue kanan ya. Ya kalau kita berangkat Dari kanan. kiri. Kanan. Kanan. Kat kagak usah gitu dah. Ayolah, dia mau berubah jalur ego. Gua pas